Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi atau software pembuat kuis gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk membuat kuis agar lebih mudah dan lebih efisien gitu. Ketika kita menjadi seorang guru, nanti kita akan mempublish suatu soal pada mahasiswa atau siswa-siswa kita dengan mudah gitu. Nah, jadi yang saya gunakan ini aplikasi Wondershare Quiz Creator gitu. Silahkan bisa di-download di platform Google ya, atau yang lain mungkin kalau di software ini di Google banyak, kalau di HP, Android atau di iPhone itu bisa di-download di Google Play atau App Store gitu ya. Langsung saja ya, kita sudah berada di halaman ini. Halaman ini namanya halaman kerjanya ya, ini ada beberapa fitur di sini, ada question, quiz, properties, player template, preview, publish, manage. Jadi kita akan ulas sedikit ya terkait dengan beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Ya, di sini ada quiz properties. Ya, kita buka ya, sedikit loading. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa peraturan terkait namanya quiz yang nantinya kita akan share pada siswa atau mahasiswa kita itu. Nah, pertama ada quiz information ya. Di sini kita bisa memasukkan nama kuisnya. Misalnya di sini saya masukkan soal teknologi informasi itu. Bisa di sini ada autor. Nah, autornya nama kita gitu. Nama kita sebagai dosen atau sebagai gurunya. Misalnya saya Muhammad. Emailnya bisa juga dimasukkan, misalnya untuk ini company itu nama instansinya, misalnya Win Prokerto atau Unsud misalnya, itu bisa diisi. Nah, kita isi saja Win Saizu Purwokerto itu saja. Nah, yang lain-lain nggak usah diisi, nggak apa-apa, klik OK saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk peraturan untuk menjawab kuisnya gitu. Misalnya contoh pengerjaan atau waktunya, misalnya contoh petunjuk pengerjaan gitu. Di sini kita bisa membuatnya petunjuk pengerjaan. Satu, kerjakan dengan teliti. Berdoa dulu ya, berdoa sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, kerjakan dengan teliti. Yang ketiga, kerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek gitu ya. Nah, itu seperti itu contoh ya. Nah, langsung saja, ini tidak usah ini, nanti di checklist saja. Nah, sini nanti setiap data yang ada di sini nanti akan masuk dalam email kita gitu. Ini masuk ke email setiap mahasiswa atau siswa yang mengerjakan soal, nanti akan masuk ke email kita gitu. Kita klik OK. Sudah. Kemudian masuk ke sini lagi, ke
quiz setting. Nah, quiz setting ini ada passing rate. Nah, passing rate ini untuk menentukan kisaran atau KKM ya, kriteria ketuntasan maksimal minimal ya. Jadi kita tentukan saja 70 gitu ya. Jadi ketika mahasiswa atau siswa kita mengerjakan soal kurang dari nilai ini, maka nanti mereka akan remedial gitu, mengikuti ujian remedi itu yang akan kita buat nantinya. Nah, time limitnya ini kita aktifkan untuk pengerjaannya berapa menit gitu. Nah, di sini kita 60 menit saja ya, 1 jam untuk pengerjaannya gitu. Ya, sudah, langsung saja. Nah, ini random question before publishing itu untuk membuat soalnya acak gitu, agar mahasiswa atau siswa kita tidak setiap mahasiswa itu mendapat soal yang acak gitu. Jadi tidak sama ketika nomor 1, 2, 3, 4, 5 tidak urut gitu. Jadi tidak kemungkinan kecil untuk dapat mencontek gitu. Nah, kemudian sudah, langsung ke ini ya. Nah, ketika mereka menjawab benar, nanti mereka akan mendapatkan ucapan gitu. Ucapannya misalnya ketika benar ya, selamat Anda benar gitu. Nah, ketika nanti mereka menjawab salah, maaf, jawaban Anda salah gitu. Lalu klik di sini show the finish button ya, untuk questionnya. Nah, ini untuk menjawab kisaran setiap soalnya. Nah, kita nanti akan membuat 5 soal. Jadi untuk totalnya 100, maka kita totalnya setiap soal kita nilainya 20 itu akan menjadi 100 setiap soalnya. Jadi kita nanti untuk negatif, untuk soal yang salah kita beri nilai 0 ya. Untuk jawaban benar setiap nomornya kita beri nilai 20 gitu, agar totalnya nanti ketika benar semua menjadi 100 gitu. Nah, di sini mereka ketika menjawab benar maka akan mendapat notifikasi benar gitu. Nah, tetapi kalau mereka menjawab salah, mereka akan mendapatkan tulisan salah itu. Kita apply to all, jadi misalnya terapkan ke semuanya gitu. Untuk font soal itu kita gunakan Times New Roman saja, yang standar saja ya, Times New Roman. Roman yang atas sendiri kita pilih dan kita klik pakai. Mau tebal nanti bisa tebal, dengan saja ukurannya 12 ya, kita klik OK. Ini sama juga, ini ukurannya 12. Roman juga sama agar lebih rapi ya. Ini Roman, klik, kita klik oke gitu ya. Sudah ya, kita apply to all, terapkan ke semuanya. Jadi setiap nomor nanti akan sama gitu, formatnya Times New Roman dan ukurnya 12. Nah, ini nanti ketika mereka masuk ke halaman soalnya itu akan ada sandi atau password yang harus dimasukkan gitu. Nah, ketika kita klik akses di sini, nanti mereka akan memasukkan kode yang akan kita buat. Nah, tapi kita no protection saja agar lebih mudah gitu ya. Kita klik OK. Semuanya sudah, langsung ke pembuatan soal. Nah, jadi pembuatan soalnya bagaimana? Nah, kita sudah setting ya, cookies propertiesnya sudah kita setting. Kita langsung ke pembuatan soalnya. Nah, sebelumnya kita sudah menyiapkan beberapa soal ya. Nah, ada 5 soal di sini sudah saya siapkan untuk bahan pembuatan soal pada video ini. Kita
kembali ke sini. Jadi sini ada beberapa macam soal gitu ya, ada true atau false. Nanti misalnya ada pertanyaan apakah Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia, nah, nanti true atau false itu, benar atau salah. Nah ini ada multiple choice, mungkin biasanya itu ada A, B, C ya, pilihan pilgan atau pilihan ganda. A, B, C, kalau SD biasanya A sampai C gitu ya, kalau SMP biasanya itu A sampai D. Nah kalau udah SMA biasanya A sampai E gitu, lebih banyak lagi. Jadi setiap jenjang pendidikan itu bertingkat gitu. Nah, tapi yang biasa digunakan itu yang multiple choice gitu ya. Jadi kita akan mencoba yang membuat multiple choice atau pilihan ganda gitu. Langsung saja kita buat ini ya, kita tunggu sebentar, kita klik saja. Nunggu ya, tunggu dulu. Sambil menunggu kita copy dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya pertanyaan. Kita tinggal copy saja, kita tinggal copy ya pertanyaannya, Ctrl C, kita tinggal copy ke halaman ini, Ctrl V pertanyaannya. Nah ini di sini ini ada untuk memberikan jawaban yang benar itu ya. Contoh di sini kita masukkan jawabannya dulu, kita masukkan manual. Kita skip aja agar tidak terlalu lama, nanti kita masukkan setiap nomornya. Kita pause dulu. Nah seperti ini sudah masukkan jawabannya, yaitu apa kepanjangan dari TIK yang paling tepat ya. Ada tukang ikan kaya, tepat, inovatif, kreatif, teknologi instansi komunikasi, teknologi informasi komunikasi, tanda ikut kegiatan. Nah yang benar itu yang D. Nah, kita bisa pilih jawaban yang D itu. Nah selanjutnya sama ya, kita tinggal new question ya, lanjut ke soal selanjutnya, ke nomor 2 itu ya. Kita tinggal masukkan. Selanjutnya sama ya, kita skip aja, kita percepat ya. Nah kita sudah sampai pada soal yang kelima atau soal yang terakhir itu ya. Nah, apa opsi shutdown pada kotak dialog matikan komputer berfungsi untuk, nah jawabannya mematikan komputer itu, kita klik OK saja. Nah ini ada beberapa soal, sudah ada 5 soal ya tadi. Kita buka dulu setiap soalnya ya. Yang pertama bisa kita edit ya, klik 2 kali tadi agar lebih rapi. Ini klik apa kepanjangan dari TIK yang paling tepat. Nah ada tukang ikan kaya, tukang tepat, inovatif, kreatif, dan lain-lain ya. Jawabannya yang teknologi informasi komunikasi ya, yang jawabannya yang D gitu ya, yang D. Nah kemudian next question, kita klik next question. Nah nomor 2, dalam dunia teknologi ada istilah hardware. Apa itu istilah yang dimaksud hardware ya? Yang pertama ada pengguna komputer, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat sekolah ya, perangkat sekolah dan perangkat kerja ya. Jadi yang tepat jawabannya yang C, perangkat keras itu ya. Kemudian yang ketiga ada kepanjangan dari CPU adalah, nah ada kompresor pak unit, kemudian ada corporate privacy user, control part utility ya. Kemudian ada central progress user, kemudian ada yang ke central processing unit ya, jadi jawabannya yang E. Dan yang selanjutnya ada apa ini, 4 ya, nomor 4, untuk melakukan perintah copy paste pada keyboard komputer menggunakan kombinasi tombol. Nah, ini mahasiswa paling paham terkait copy paste gitu ya, tugas-tugas hanya copy paste, makalah copy paste. Nah gitu ya, jadi mahasiswa ini paling paham ini. Jadi kombinasi yang paling tepat apa itu, jawabannya apa. Yang terakhir tadi ya, sebetulnya mereka sudah oke, tinggal oke saja.
Nah, ini sudah terpublish semuanya. Jadi poinnya setiap setiap mereka atau siswa atau mahasiswa menjawab benar, maka mereka setiap poinnya, setiap nomornya mendapat poin 20 ya. Totalnya menjadi 100. Ketika mereka di bawah tadi ya, KKM-nya 70, maka mereka tidak lulus, akan mengikuti remedial gitu yang akan kita berikan lagi soalnya itu nantinya. Itu. Jadi seperti itu saja ya untuk membuat soal. Kemudian preview. Ini preview itu untuk menampilkan gitu ya, untuk menampilkan kuis yang telah kita buat, tapi tidak usah ya, sudah bisa langsung kita mengerti lah. Ketika kita memegang langsung aplikasinya, maka kita akan tahu lah. Kita tinggal publish ya. Kita tunggu sebentar karena ini ada kendala ya, flash layarnya belum saya update gitu. Kita tinggal pilih, biasanya ada web, LMS ini kalau ketika kita sudah mempunyai lembar mahasiswa gitu ya. Nah, karena kita ini hanya tutorial saja, maka kita pilih yang web saja, web. Kemudian nah ini soalnya sama judulnya ya, questionnya ada 5 tadi ya, ini ada 5, total poinnya 100, passing rate-nya 70, KKM-nya 70 ya. Kemudian ini ada web dan send result. Nah ini kita kirim email yang kita masukkan. Ya. Nah, untuk lokasi penyimpanannya ini saya simpan di local disk D, Acer, dokumen My Quiz Project ya. Bisa diatur juga, terserah teman-teman semuanya mau diletakkan di mana ya. Tapi saya sudah atur sedemikian rupa untuk tepatnya di sini ya, kita tinggal publish saja gitu. Congratulations. Nah, congratulations ini selamat, Anda telah sukses mengupload quiz ya. Ini sudah, kalau sudah seperti ini kita nanti tinggal meng-share ke mahasiswa atau siswa kita gitu. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.